Jika istri dalam keadaan sakit, seorang suami memaksakan untuk berhubungan dengan istri yang menimbulkan sakit, maka memaksanya bentuk kezaliman. Dan tidak diperkenankan yang demikian itu. Dan alangkah banyaknya orang egois. Sudah tahu istrinya sakit, dipaksakan untuk dirinya sendiri. Bahkan mungkin orang-orang semacam itu sepanjang hubungan suami istri tidak pernah berpikir tentang kesenangan istri. Hanya kesenangan dirinya. Kalau sakit. Kemudian perempuan yang pura-pura sakit, hati-hati. Banyak perempuan kadang-kadang juga semaunya sendiri. Kalau mau iya, kalau enggak, alasan macam-macam. Jangan. Alasan kadang bohong urusan haid, macam-macam ada. Nah ini sebalikannya juga. Kalau perempuan tidak ada udzur, awas, jangan biasa menolak keinginan suami. Ayyuham ra'atin, tidak ada setiap perempuan. Idza da'ahu da'aha zawjuha ila firasin fa'abat wa bata ghadbana la'anatul malaikatu hatta tusbiha. Kama qala Rasul, jika ada seorang perempuan diajak suaminya ke atas ranjang, kemudian abad ogah-ogahan. Suami yang sangat takut kepada Allah, melihat yang haram, pengen melampiaskan di rumah yang halal ada pahala. Lah kok tidak dapat dari istrinya? Istrinya ogah-ogahan. Lalu sang suami marah, maka terkutuklah perempuan itu sampai pagi. Duh, serem banget. Sebagian orang yang tidak paham hadis ini menganggap ini kok kayak rendah banget perempuan pelampiasan. Hawa nafsu, syahwat, segala macam kok kayak rendah banget. Subhanallah. Memang cara pandang manusia itu beda-beda. Antara yang bodoh dan cerdas. Kalau kami melihat hadis ini, justru hadis yang paling indah bagi perempuan. Sebab apa? Ini perempuan bukan suruh naik gunung sama naik pohon kelapa. Bukan suruh renang di pinggir pantai sana. Bukan suruh ke atas ranjang. Paling enak, apalagi yang hobi rebahan. Loh, satu tempat yang paling indah. Suaminya ngajak ke tempat yang paling indah di dunia ini, tidak ada seindah tempat itu loh ya. Lah kok ogah-ogahan? Kan aneh sekali. Subhanallah. Jadi ada hikmah. Kalau Nabi berucap tentu ada sesuatu. Akhirnya kami merung. Lalu bertanya kepada para bapak-bapak ini. Tidak berani tanya ke ibu-ibu itu. Ya kan? Rupanya hasilnya memang betul. Ibu-ibu ini bukan Anda loh ya. Kalau lagi suaminya mai itu banyak alasan. Yang ngangetin sayur, nidurin anak, nutup pintu lama-lama. Ada. Itu perempuan. Betul ibu? Oh, ibu yang jawab. Hebat ini. Ibu ngaku ini. Subhanallah, ibu solehah banget. Nggak usah bapak-bapak dah kalau gitu dah. Dah mohon maaf. Kenapa? Itu ada hawa nafsu sebetulnya. Anda bukan sakit loh ya. Anda tidak tahu keadaan suami Anda yang soleh itu. Bangkit syahwatnya. Karena apa? Dia orang soleh. Apalagi semakin dahsyat cintanya kepada Anda, kerinduannya kepada Anda. Sampai di rumah, Masya Allah nidurin anaknya lama-lama. Sudah tidur dicubit anaknya biar bangun lagi. Allah. Ada juga begitu, Bu? Ada juga? Wah ini bagus kalau yang ngaji orang polos-polos begini nih. Ini. Ada sebagian wanita mau punya gitu. Padahal mohon maaf. Anda harus memandang kalau itu adalah ibadah. Di saat suami menghendaki, jangan sampai Anda. Bahkan mungkin Anda sampai kami membuat contoh, Anda jangan kalah. Anda mencari pahala, jangan kalah, mohon maaf, dengan wanita yang diuji dengan mohon maaf, mencari dunia dengan menjual dirinya. Semoga Allah memberikan petunjuk. Dia itu waktu melayani, mohon maaf, semoga Allah memberikan hidayah. Ini hanya gambaran saja. Waktu melayani pelanggan, suka nggak suka, dia harus berperan sebagai orang yang sangat senang. Untuk menjadi pelanggannya, untuk ke depan hari biar datang lagi. Padahal zina haram loh ya. Loh, kita yang halal, Anda yang halal, kenapa Anda tidak bisa seperti itu? Ada ridho Allah loh ya. Coba. Itu mohon maaf wanita yang diuji oleh Allah dengan kehinaan semacam itu, lihat. Dia mulai dari actionnya, senyumnya, semuanya, melayaninya dan segala macam agar orang kembali lagi suatu ketika. Na'udzubillah, semoga Allah memberikan hidayah. Jika ada saudara-saudara, loh ini loh Anda mikir seperti itu, hai para perempuan yang mengiyakan tadi itu. Loh ini kan karena Allah. Anda sudah menyiapkan kalau suamiku. Nah, di sisi lain mohon suami kalau ada istri sakit Anda harus tahu diri. Kemudian gimana jika ternyata betul istri punya udzur dan sebagainya. Udzurnya memang udzur sakit. Bukan udzur sakit kadang dia tidak sakit tapi tidak boleh digauli. Mohon maaf haid. Maka
Ketahuilah, harus cerdas dong. Suamimu perlu kedekatan kepada Anda. Mesra dengan Anda. Jika memang Anda tidak bisa melayani dengan alat khusus itu, maka ketahuilah, Anda bisa memuaskan dengan kecerdasan Anda. Wanita hebat, aktif, inovatif. Nah gitu loh. Anda harus punya cara, pokoknya biar puas gimana caranya. Itu loh. Sehingga kami sering sampaikan, ini adalah fikih orang dewasa. Bahwasanya, jika seorang laki-laki mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri haram. Tapi kalau dengan bantuan tangan istri adalah tidak lagi haram. Ibaratnya seperti itu. Ada cara bersenang. Anda lebih tahu lagi lah urusan ini. Pakai senangkan suamimu dengan kemana. Pokoknya mungkin Anda katakan saya sakit. Untuk itu nggak bisa abang. Tapi abang harus puas. Oke. Head. Dalam keadaan head Anda boleh bercumbu dengan suami Anda sampai dia puas. Setelah puas lihat saja tidur kan setelah itu. Cuman kadang seorang istri nggak. Dia tidak cerdas mulai dari tidurnya awal-awal. Taunya sudah siapin di termos air panas. Ayah, abang, udah siapin mie. Nanti masak mie. Sarapannya mie. Nggak tahajudan. Nggak mungkin anak. Wadah habis ini. Ini ada. Sudah suatu suaminya terlantar semalam ya. Tidak dipuaskan dengan keahliannya, kelihayannya, kepiawaiannya. Gayanya tok dia action sana sini padahal dia perempuan. Gitu loh. Aktif inovatif. Seorang suami pun juga demikian. Nabi juga tidak senang ya para suami kalau ada seorang suami mendatangi istri seperti binatang. To the point, sudah. Ada kalimat indah yang harus Anda hadirkan. Semprotkan di baju Anda aroma minyak wangi, sikat gigi. Loh, kan indah semuanya. Suami egois kalau mau saja, masya Allah, bau walang sangit, jeruk nipis segala macam ada. Tiba-tiba gauli istrinya. Istrinya masya Allah, maunya mesra dengan suaminya langsung pura-pura meluk bantal biar nutupi hidungnya, biar bau aroma bantalnya. Bantalnya tatanya sama, bantal eces suaminya juga. Ketemu lagi. Nasib buruk itu istri. Tolonglah, kita harus menghargai pasangan kita dalam urusan suami istri. Sama, istri pun juga demikian, mohon maaf. Di saat Anda menduga bahwa suami Anda perlu kepada Anda, pastikan Anda lakukan dandan. Bersih itu penting. Bukan dandan yang macam-macam, bersihnya seorang wanita. Jangan sampai, mohon maaf, berusaha untuk menghilangkan aroma-aroma. Bersih. Mulai dari rambutnya, dari ininya, semuanya bersih. Wilayah-wilayah yang mungkin akan keluar aroma yang tidak baik. Bersih, itu penting loh. Hal semacam ini kan termasuk bagian ibadah, halal kok. Kalau halal itu yang maksimal dong. Nah ini tadi bertanya, kalau memang Anda sakit, wahai penanya, sampaikan kepada suami. Suami Anda insya Allah dengar ini kok. Kalau tidak dengar, suruh dengar dong. Tapi Anda jangan membiarkan suami Anda terlantar, Anda punya keahlian. Cuman mungkin dicoba juga. Kalau sakitnya tidak seberapa, mungkin sakit yang tidak seberapa itu akan hilang dengan rasa cinta Anda kepada suami. Akhirnya berhasil semuanya. Dan yang penting ada komunikasi. Bukan sekedar komunikasi lesan, komunikasi syahwat itu penting. Ini bahasa baru lagi barangkali, komunikasi syahwat. Jangan sampai tidak seimbang. Suami menggauli istri hanya begitu saja. Istrinya juga kayak tidak tahu kemana. Dia hanya sudah bang, selesai. Apa itu? Seorang suami juga semaunya sendiri. Tidak mencoba menggairahkan gairah sang istri. Enggak begitu. Sampai Nabi mengatakan, kirimlah satu muqaddimah. Kalau suami ingin menggauli istri, pakai muqaddimah. Ini adalah kalimat indah dan seterusnya. Subhanallah, pendidikan di dalam Islam itu indah. Di atas ranjang indah. Karena halal harus dijaga. Halal harus perhatikan. Suami hebat, istri aktif. Suami luar biasa, istri inovatif. Dahsyat, rumah tangga indah insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.